Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Bertemu lagi dengan saya, Dewangakan Gede Wahyu Mahatma Putra, pada mata kuliah Manajemen Mutu di Fasilitas Layanan Kesehatan. Jadi pada topik kali ini kita akan membahas mengenai Patient Safety Management atau manajemen keamanan pasien yang terdiri dari 5 subtopik pembahasan, yaitu yang pertama tentang definisi, landasan hukum, dan tujuan patient safety. Lalu yang kedua adalah tim dan komite penanganan keselamatan pasien. Lalu yang ketiga tentang 7 standar keselamatan pasien. Lalu yang berikutnya, yang keempat, ada sasaran dan 7 langkah menuju keselamatan pasien. Dan yang terakhir adalah mengenai reporting system dan investigation. Baik, langsung saja kita masuk ke yang pertama tentang definisi landasan hukum dan tujuan pasien safety. Patient safety menurut PMK RI nomor 11 tahun 2017 adalah sebuah sistem yang membuat layanan atau asuhan kepada seorang pasien itu jauh lebih aman. Ya, mulai dari yang pertama ada yang namanya asesmen risiko, ya, lalu identifikasi dan pengelolaan risiko yang mungkin dihadapi oleh pasien, lalu ada sistem pelaporan dan analisis insiden, ya. Lalu yang berikutnya ada kemampuan belajar insiden dan tindak lanjutnya seperti apa. Lalu ada implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko-risiko terkait dengan keamanan pasien. Lalu yang terakhir adalah untuk mencegah terjadinya cedera yang bisa diakibatkan atau disebabkan oleh kesalahan dalam pengambilan suatu tindakan atau tidak pengambilan suatu tindakan, ya, yang seharusnya diambil. Jadi itu adalah definisi dari patient safety atau keamanan pasien. Kita lanjut ke slide berikutnya. Landasan hukum dari patient safety ini ada banyak, ya, teman-teman nanti bisa lihat sendiri, bisa dibaca sendiri. Silahkan pause videonya kalau perlu, ya. Ini saya lewati, nanti teman-teman silahkan baca sendiri, ya. Saya lanjut ke slide berikutnya. Yang kita bahas kali ini adalah tentang landasan patient safety berdasarkan undang-undang atau berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Nah, inilah yang akan kita bahas pada topik kali ini. Ya. Nah, kita sebelum lanjut ke pembahasan tentang patient safety, kita perlu mengetahui dulu jenis-jenis insiden atau jenis-jenis kecelakaan atau yang berhubungan dengan keselamatan pasien di Pasienkes atau lebih khususnya lagi di rumah sakit. Yang pertama ada yang namanya KPC atau kondisi potensial cedera. Jadi ini kondisi yang berpotensi. Jadi sebelum terjadinya insiden atau sebelum terjadinya masalah keamanan pasien. Jadi ini adalah potensi atau hal-hal yang kira-kira menjadi cikal bakal dari suatu cedera. Ya. Lalu ada kejadian nyaris cedera atau KNC. Jadi insidennya sudah terjadi, tapi belum terpapar ke pasien. Jadi pasiennya belum kena, tapi insidennya sudah terjadi. Misalnya ada kebakaran, kebakarannya sudah terjadi kebakaran, tapi pasiennya belum atau tidak terkena dari efek kebakaran tersebut. Ya, terus ada yang namanya KTC. Ya, ini eh, insidennya sudah terjadi, ya, sudah terpapar ke pasien, tapi pasien itu tidak mengalami cedera. Atau misalnya tadi contohnya kebakaran, kebakarannya sudah terjadi, ya, pasiennya sudah kena kebakaran, sudah kena dampak atau efek dari kebakaran, tapi pasiennya tidak mengalami cedera. Ya, lalu ada yang namanya KTD. Nah, ini kejadian yang pasiennya sudah mendapatkan sudah terkena cedera, ya, misalnya kebakaran tadi pasiennya sudah mengalami luka bakar atau pasiennya terjatuh atau pasiennya luka patah tulang ketika dia menyelamatkan diri dari kebakaran, ya. Lalu ada yang terakhir ada kejadian sentinel, ya. Dan sentinel itu apa? Merupakan KTD, ya, yang bisa menyebabkan kematian, cedera permanen atau cedera berat, ya, terkait dengan tidak terkait dengan perjalanan penyakit atau keadaan pasien. Jadi misalnya ada seorang pasien yang dia sakitnya sakit TBC misalnya atau dia sakit demam berdarah, tapi dia mengalami kejadian sentinel patah tulang atau mengalami kejadian sentinel luka bakar.
kan itu tidak berhubungan dengan penyakitnya, tapi itu bisa menyebabkan kematian, cedera, atau ada gangguan fisik lah terkait dengan pasien tersebut. Itu namanya kejadian sentinel. Ya, jadi kejadian KPC, KNC, KTC, dan KTD itu dilaporkan maksimal 2 kali 24 jam. Ya, jika terjadi suatu kejadian tersebut, insiden tersebut harus segera dilaporkan maksimal 2 kali 24 jam. Sedangkan untuk kejadian sentinel, itu khususnya yang berdampak luas atau nasional, itu dilaporkan maksimal 1 jam setelah kejadian tersebut diketahui. Ya, jadi harus dilaporkan secara segera. Itu adalah jenis-jenis insiden yang ada di Fasiankes. Ya, jadi sekarang kita lanjut, apa sih tujuan dari penerapan pasien safety? Yang pertama adalah peningkatan kualitas layanan kesehatan. Ya, dengan pasien safety yang baik, kualitas layanan juga akan semakin baik. Lalu meningkatkan kepuasan pasien. Jadi dengan adanya program pasien safety, pasien akan merasa lebih puas, lebih nyaman berada di rumah sakit. Lalu tujuan yang terakhir adalah kejadian-kejadian seperti KPC, KNC, KTC, KTD itu tidak akan terulang kembali di masa depan. Ya, jadi segala masalah atau insiden-insiden itu tidak akan terjadi di masa depan dan tidak akan menimbulkan kerugian baik bagi rumah sakit maupun bagi pasien. Itulah tujuan dari penerapan pasien safety. Kita lanjut ya, tentang tim dan komite penanganan keselamatan pasien. Jadi bedanya apa? Nah, tim itu atau tim keselamatan pasien atau tim pasien safety, ya, tim ini adalah satuan tugas yang berada di internal rumah sakit atau internal Fasiankes. Sedangkan kalau komite penanganan keselamatan pasien atau ya itu adalah komite yang berada di bawah Kementerian Kesehatan atau Komite Nasional. Nanti kita bahas lebih detail. Kita lihat dulu tim keselamatan pasien di Fasiankes. Nah, tim ini berada di dalam rumah sakit, berada di dalam lingkungan internal, jadi dari sebuah Fasiankes yang terdiri dari berbagai unsur, ya. Ada unsur manajemen, ya, ada unsur klinisi juga atau unsur terkait dengan dokter, perawat, atau radiolog dan lain sebagainya. Ya, ada dari sisi manajemen dan ada dari sisi klinisi. Ya, tugasnya apa saja? Yang pertama tugasnya adalah menyusun adanya kebijakan atau peraturan di bidang keselamatan pasien. Lalu tim keselamatan ya, atau saya bisa bilang di sini tim TKP ya, tim TKP juga bertugas untuk mengembangkan program keselamatan pasien. Ya, lalu memberikan motivasi, edukasi, konsultasi, pemantauan dan penilaian dari program keselamatan pasien. Lalu juga memberikan pelatihan, ya, lalu melakukan pencatatan, pelaporan insiden, lalu analisis insiden, termasuk root cause analysis dan mengembangkan solusi ketika ada kasus atau ketika ada ada kejadian insiden di rumah sakit terkait dengan keselamatan pasien. Jadi bisa melakukan pencatatan insiden, kasus, membuat laporan, menganalisis dan melakukan root cause analysis juga. Dan yang terakhir adalah mengembangkan solusi untuk mengatasi masalah keselamatan pasien. Lalu tim TKP ini juga bisa memberikan masukan dan pertimbangan kepada pimpinan Fasiankes terkait pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan bagi pihak manajemen atau pihak pimpinan rumah sakit. Ya. Lalu tim TKP juga membuat laporan kegiatan dan mengirim laporan tersebut secara kontinu melalui e-reporting ke Kementerian Kesehatan dan kepada tim Komite Nasional Keselamatan Pasien. Ya, itu adalah tim tugas-tugas dan definisi dari tim keselamatan pasien di Fasiankes. Ya. Lalu ada yang namanya KNKP, ya, Komite Nasional Keselamatan Pasien. Nah, ini adalah sebuah organisasi ya yang di bawah Dirjen Kementerian Kesehatan. Ya, tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk meningkatkan keselamatan pasien di Fasiankes, mulai yang terdiri nanti tim KNKP ini terdiri dari Kementerian Kesehatan, ya, kementerian dan lembaga terkait, ada asosiasi fasilitas layanan kesehatan, misalnya dari ARSI,
atau dari persatuan rumah sakit atau persatuan rumah sakit swasta, negeri dan lain sebagainya. Dan OP atau organisasi profesi, misalnya dari ID, dari PPNI, ya perawat atau dari asosiasi bidan, radiolog dan lain sebagainya. Nah, itu ya, itu adalah unsur dari unsur pembentuk KNKP. Lalu fungsinya apa KNKP? Ya, membuat yang pertama adalah membuat standar dan pedoman mengenai keselamatan pasien. Ya, lalu yang kedua adalah penyusunan dan pelaksanaan program terkait dengan keselamatan pasien. Ya, lalu yang ketiga mengembangkan dan mengelola sistem ya terkait dengan pelaporan kasus ya untuk analisisnya dan menyusun rekomendasi untuk keselamatan pasien. Lalu fungsi yang keempat adalah sebagai kerjasama berbagai institusi baik itu di dalam maupun luar negeri. Ya, lalu yang terakhir adalah untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program keselamatan pasien di rumah sakit yang ada di Indonesia. Itu fungsi dari KNKP. Ya, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Kita lihat 7 standar keselamatan pasien. Ya, ada 7-nya, ada standarnya, ada apa saja. Yang pertama adalah adanya hak pasien. Ya, jadi ada pemberian hak pasien, lalu ada pendidikan bagi pasien dan keluarga. Ya, itu yang pertama hak pasien. Yang kedua adalah pendidikan bagi pasien dan keluarga. Lalu yang ketiga adalah keselamatan pasien yang berkesinambungan atau berkelanjutan, ya berlanjut terus. Lalu penggunaan metode ya untuk meningkatkan kinerja ya dan untuk mengevaluasi dan mengukur peningkatan dari keselamatan pasien. Jadi ada metode yang digunakan. Kita sehingga tahu apakah program-program untuk peningkatan keselamatan pasien itu berhasil atau enggak. Ya, apakah berhasil atau tidak berhasil? Nah, itu ngukurnya dengan cara metode. Ada satu metode gitu ya. Lalu yang kelima adalah peran kepemimpinan untuk meningkatkan keselamatan pasien. Ada peran pemimpin di sini ya. Lalu pendidikan ya tentang keselamatan pasien. Pendidikannya bagi siapa? Bagi staf, bagi pegawai rumah sakit. Ya. Lalu yang tujuh adalah komunikasi ya untuk mencapai keselamatan pasien. Nanti 7 standar ini akan kita bahas di kelas lebih detail. Ya, itu dan teman-teman biar tahu dulu 7 standar keselamatan pasien. Ya, lanjut. Sekarang kita lihat sasaran keselamatan pasien dan 7 langkah untuk menuju keselamatan pasien. Ya, sasarannya kita lihat ada 6 ya, sasaran keselamatan pasien. Yang pertama adalah dengan mengidentifikasi pasien dengan benar. Ya, mulai dari nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin dan lain sebagainya. Jadi identifikasi pasien dengan benar. Lalu yang kedua dengan meningkatkan komunikasi yang efektif. Ya, adanya proses komunikasi antara pasien dengan dokter, dengan perawat dan dengan petugas medis lainnya. Ya, lalu yang ketiga terkait dengan keamanan obat-obatan. Ya, nanti kita bahas lebih detail di kelas. Lalu yang keempat memastikan terkait kegiatan pembedahan ya, mulai dari lokasi benar, prosedurnya benar, dan pasiennya juga benar. Ini terkait dengan pembedahan. Ya, mulai dari lokasi, tempat bedahnya di mana, cara membedahnya juga harus benar dan pasiennya juga harus benar. Tidak boleh salah pasien. Ya, lalu yang kelima, sasarannya adalah untuk mengurangi risiko infeksi nosokomial ya, infeksi yang terjadi akibat perawatan di rumah sakit. Lalu yang keenam, untuk mengurangi risiko cedera pasien akibat pasien tersebut jatuh. Itulah 6 sasaran keselamatan pasien. Lalu kita lanjut ke slide yang berikutnya. 7 langkah ya, bagaimana step by step kita membuat atau membangun patient safety, budaya patient safety ini di rumah sakit. Ya, yang pertama yang dilakukan adalah kita harus membangun kesadaran dan nilai keselamatan pasien. Bahwa keselamatan pasien ini tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Ya, jadi semua orang atau semua yang terlibat yang ada di rumah sakit itu berperan dalam menjaga keselamatan pasien. Mulai dari pasiennya itu sendiri,
keluarganya juga berperan, dokter, perawat, radiolog, petugas keamanan, semua berperan, semua harus sadar tentang keselamatan pasien. Ya, lalu yang kedua, bagaimana kita bisa memimpin dan mendukung staf terkait dengan keselamatan pasien. Ya, terkait dengan teknis keselamatan pasien. Lalu yang ketiga, bagaimana kita bisa mengintegrasikan, menghubungkan, menyambungkan berbagai aktivitas terkait dengan pengelolaan risiko-risiko yang mungkin terjadi terkait dengan keselamatan pasien. Ya. Lalu yang keempat, kita mengembangkan sistem pelaporan yang baik. Jadi ketika ada kasus, ada kejadian, segera dicatat, segera dilaporkan sehingga di masa depan kasus-kasus tersebut tidak akan terjadi lagi. Ya. Lalu yang kelima, kita melakukan komunikasi dengan pasien. Ya, dokter berkomunikasi dengan pasien, dokter berkomunikasi dengan keluarga pasien, perawat, tenaga medis, tenaga non medis semua harus berkomunikasi dengan pasien. Ya, lalu yang keenam, kita belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien antar rumah sakit, misalnya rumah sakit A nanti sharing informasi dengan rumah sakit B, atau antara nakes A sharing dengan nakes B. Bagaimana pengalaman terkait dengan menjaga atau menangani patient safety ini. Ya, lalu yang ketujuh adalah mencegah cedera. Ya, melalui implementasi sistem keselamatan pasien yang baik, ya, sehingga kejadian-kejadian, insiden-insiden itu tidak terjadi lagi di rumah sakit atau bisa dinolkan atau dibuat seminimal mungkin. Ya, sehingga risiko atau mungkin kejadian, insiden terkait dengan keselamatan pasien itu tidak sampai terjadi. Gitu. Itu ya. Lalu saya lanjut tentang sistem pelaporan dan investigasi terkait keselamatan pasien atau patient safety. Ya, alurnya bagaimana? Nah, alurnya adalah jadi setiap ada kejadian, ya, setiap ada kasus atau insiden terkait dengan keselamatan pasien itu dilaporkan ya secara internal maksimal 2 kali 24 jam. Ya, setelah itu, setelah ada laporan, nanti tim keselamatan pasien atau TKP tadi melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa insiden itu benar terjadi dan sejauh mana kebenarannya. Ya, nah investigasi ini dilakukan dalam bentuk wawancara dan pemeriksaan dokumen. Ya, bisa diwawancara, diperiksa dokumen atau bukti CCTV atau bukti-bukti lain. Ya, nanti setelah hasil investigasinya selesai gitu ya, wawancara dan pemeriksaannya selesai, nanti dilakukan penderajatan atau grading ya untuk dan melakukan root cause analysis RCA ya, biasanya menggunakan fishbone atau diagram tulang ikan ya. Jadi untuk menemukan apa sih akar, apa sih penyebab utama dari kasus keselamatan terkait dengan keselamatan pasien tadi, insiden atau kejadian tadi. Ya, diketahui penyebabnya apa. Lalu yang kelima, bisa memberikan rekomendasi bagi pimpinan Fasiankes. Ya, jadi untuk pencegahannya seperti apa, penanganannya seperti apa, ya itu diberikan rekomendasi itu kepada pimpinan, kepada manajemen sebuah Fasiankes. Dalam hal ini mungkin rumah sakit. Gitu ya. Kita lanjut ya. Lalu yang keenam adalah Fasiankes kemudian melakukan pelaporan, ya. Pelaporannya nanti dilakukan secara online. Jadi data-data kasus insiden tadi itu dilaporkan secara online kepada KNKP ya sesuai dengan format. Nanti ada format standarnya. Lihatnya di mana Pak format standarnya? Ada di undang-undang terkait dengan keselamatan pasien. Ya, di situ ada formatnya, format laporannya seperti apa? Ada standarnya. Ya, nanti laporan yang sudah dibuat secara online itu dikirim, ya kemudian dilakukan analisis. Ya, nanti KNKP akan memberikan rekomendasi dan solusi kepada tim TKP rumah sakit. Jadi KNKP-nya akan melakukan analisis juga, lalu akan memberikan rekomendasi, memberikan solusi. Ini yang harus dilakukan oleh TKP rumah sakit. Ya, lalu yang perlu digarisbawahi adalah pelaporan ini dijamin keamanannya, ya.
dan bersifat rahasia serta anonim. Ya, tidak boleh disebutkan pelakunya siapa atau nama nakesnya nggak boleh disebutin, lalu nama pasiennya juga tidak boleh disebutkan. Jadi ini anonim tanpa identitas. Yang dilaporkan adalah kejadiannya, bukan pelaku dan korbannya. Dan untuk menjaga itu lebih aman, data tersebut tidak mudah diakses oleh orang yang tidak berhak. Ya, nanti pelaporan ini tujuannya adalah untuk menurunkan insiden dan mengoreksi sistem, ya, bukan untuk menyalahkan orang atau non blaming. Inilah kenapa pelaporannya itu harus anonim. Ya, KNKP juga nanti melakukan pengkajian, ya, dilakukan KNKP melakukan pengkajian, nanti juga memberikan feedback dan rekomendasi terkait keselamatan pasien itu kepada Fasiankes nasional. Jadi ketika ada kasus di rumah sakit A, KNKP akan melakukan kajian dan akan memberikan feedback itu kepada seluruh rumah sakit, sehingga rumah sakit B, rumah sakit C, rumah sakit di daerah lain itu tidak akan terjadi kasus serupa. Jadi ini lebih ke arah pencegahan. Ataupun terjadi kasus serupa, rumah sakit lain itu tahu harus gimana, tahu harus ngapain. Ya, lalu yang terakhir, setiap dokumen pelaporan itu tidak diperuntukkan sebagai alat bukti hukum dan proses peradilan. Jadi segala laporan yang dibuat oleh TKP, oleh KNKP itu tidak bisa dijadikan alat bukti hukum, tidak bisa digunakan sebagai proses peradilan. Jadi semuanya akan dilindungi ya kerahasiaannya. Supaya kenapa? Supaya rumah sakit itu tidak takut lagi melaporkan ketika ada kasus, ketika ada kejadian. Rumah sakitnya nggak takut tuh. Ya, kalau takutnya kan kalau kita ngelapor atau rumah sakitnya lapor ada kejadian insiden, rumah sakitnya takut dituntut atau takut dipidana. Ya, jadi dengan adanya perlindungan seperti ini, rumah sakit akan lebih mau terbuka untuk melaporkan ketika ada insiden atau ada kasus. Gitu. Nah, ini tadi terkait dengan kasus keselamatan pasien. Nah, lalu bagaimana alur pelaporan ketika ada kejadian sentinel? Ya, nanti kejadian sentinel ketika kejadian tersebut berdampak secara luas atau nasional, harus segera dilaporkan ke menteri ya melalui dirjen dan dinkes setempat. Ya, paling lambat 1 jam setelah kejadian tersebut diketahui. Ya, laporannya dengan cara apa? Laporannya dengan cara lisan melalui telepon, kemudian harus dilengkapi dengan laporan tertulis. Nah, jadi segera telepon ketika ada kejadian, telepon ke dinkes setempat, nanti dari dinkes akan meneruskan ke dirjen 1 jam setelah kejadian tersebut diketahui ada. Ya, sambil nanti dilengkapi dengan laporan tertulis. Nah, laporan ini bersifat rahasia tanpa menyebutkan identitas pasien dan tenaga kesehatan sebagai pemberi kesehatan. Jadi tadi ya non blaming. Jadi kita tidak perlu mengetahui siapa pelakunya, siapa korbannya. Yang kita perlu ketahui adalah apa kejadiannya. Ya, jadi pelaporannya paling sedikit memuat lokasi kejadian, kronologisnya seperti apa, waktunya kapan, akibat dari kejadian tersebut, jumlah pasien yang mengalami kematian atau cedera berat akibat kejadian sentinel. Ya, itulah yang dilaporkan dalam kejadian. Nah, kurang lebih seperti ini ya, laporan insiden keselamatan pasien di rumah sakit. Ya, nanti kita bahas lebih detail. Mungkin ini terkait yang terakhir ya, tentang sistem investigasi. Bagaimana setelah pelaporan itu dilanjutkan dengan proses investigasi. Ya, jadi tugas tim investigasi yang pertama adalah mengumpulkan informasi dan barang bukti. Ya, jadi setelah ada laporan, tim investigasi akan mengumpulkan informasi dan barang bukti. Setelah itu, tim investigasi akan menganalisis penyebab, ya, lalu memberikan solusi terkait pencegahan perluasan apa ya, takutnya menyebar gitu ya. Jadi mencegah supaya kasus tersebut tidak sampai meluas atau melebar. Ya, dan segera melaporkannya kepada dirjen. Ya, nanti fungsinya apa? Ya, itu tugas dari tim investigasi. Fungsi tim investigasi apa? Yang pertama adalah mendalami informasi. Ya, jadi pihak-pihak yang terkait atau yang terlibat dalam kasus tersebut akan diwawancara, akan diinvestigasi lebih mendalam. Ya.
Lalu nanti tim investigasi juga berfungsi untuk mengamankan barang bukti, sehingga barang bukti tersebut tidak sampai hilang, tidak sampai rusak. Lalu mendata korban, lalu mendokumentasikan dalam bentuk dokumen, gambar, foto, video, dan lain sebagainya. Ya, tim investigasi juga nanti melakukan uji laboratorium. Ya, lalu membuat analisis dan merekomendasikan terkait dengan kebijakan pencegahan, perluasan, dan pengulangan kejadian, dan yang terakhir adalah menyusun laporan kegiatan. Itu ya, itu adalah tugas dan fungsi dari tim investigasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan patient safety management. Nanti lebih detailnya kita akan bahas di kelas. Ya, jadi itu saja dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.